Shalom sahabat-sahabat Bijaksana Channel dimanapun Anda berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Tetaplah jaga kesehatan dan senantiasa berdoa agar kita semua terlindung dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Sahabat-sahabat terkasih, baru-baru ini saya membaca sebuah kisah yang sangat mengharukan. Kisah ini terjadi pada abad ke-15 di Nuremberg, Jerman. Beginilah kisahnya. Di suatu desa kecil dekat Nuremberg, Jerman, hiduplah satu keluarga dengan 18 anak. Sang ayah bekerja 18 jam sehari sebagai seorang tukang emas, dan sang ayah mengambil pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang demi menghidupi keluarganya. Kedua anak yang paling tua bernama Albrecht dan Albert Dürer ingin mengejar mimpi mereka dalam dunia seni. Namun mereka menyadari bahwa kemiskinan mereka tidak akan memungkinkan untuk mereka bisa masuk sekolah seni di kota. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melempar koin. Saudara yang menang akan masuk sekolah seni di kota, sementara saudara yang kalah akan bekerja untuk mendukung biaya sekolah saudaranya yang masuk sekolah seni. Albrecht memenangkan pelemparan koin itu sehingga ia berangkat ke kota untuk bersekolah, sementara saudaranya Albert bekerja di pertambangan untuk mendukung biaya sekolah Albrecht. 4 tahun berlalu. Albrecht mulai terkenal dengan lukisan dan pahatan kayunya, serta ia mendapatkan pujian dari profesor-profesor di sekolahnya. Setelah lulus sekolah, ia pulang kembali ke rumahnya dan orang-orang rumahnya mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut kepulangannya. Pada sesi makan malam tersebut, Albrecht mengangkat gelasnya untuk memberikan toast bagi saudaranya Albert, dan ia berkata, "Saudaraku Albert, sekarang giliranmu untuk mengejar mimpimu. Berangkatlah ke kota dan aku akan mendukungmu." Dengan menitikkan air mata, Albert berkata, "Tidak saudaraku, sekarang sudah terlambat bagiku. 4 tahun bekerja di pertambangan telah merusak tanganku. Tulang-tulang tanganku telah terkena hantaman palu dan serangan radang sendi telah membuat tangan kananku bahkan tidak bisa mengangkat gelas untuk membalas tosmu serta membuat goresan lukisan." Untuk menghormati dan menghargai saudaranya yang telah berkorban baginya, Albrecht membuat lukisan tangan berdoa. Lukisan ini menjadi terkenal di Eropa. Itu adalah lukisan tangan Albert saudaranya yang telah mengorbankan tangan dan mimpinya agar Albrecht dapat mengejar mimpinya. Sahabat-sahabat terkasih, kisah ini sangat mengharukan. Seorang saudara kandung bersedia berkorban agar saudaranya yang lain memperoleh kebahagiaan. Kisah ini membuat saya berpikir tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Apa yang telah dilalui Tuhan kita di kayu salib agar kita semua memperoleh keselamatan, betapa beratnya penderitaan Tuhan kita secara jasmani dan rohani. Kalau seorang pelukis di abad ke-15 begitu menghargai pengorbanan saudaranya sehingga menciptakan lukisan untuk menghargai saudaranya itu, betapa lebih lagi kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Mulai saat ini, marilah kita semua mempergunakan hidup kita dengan bijaksana, karena hidup kita ini telah ditebus dengan tebusan yang mahal, yaitu darah Kristus yang tidak berdosa. Siapakah kita ini sehingga Tuhan bersedia bukan hanya mengorbankan tangannya seperti yang dilakukan Albert Dürer, namun mengorbankan nyawanya demi kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, "Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Juga di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kali ini. Semoga renungan ini dapat memberkati sahabat-sahabat sekalian. Dan apabila berkenan, saudara dapat menekan tombol like dan subscribe, serta share video-video kami agar dapat menjangkau dan memberkati lebih banyak orang bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.